Baik, perkenalkan nama saya Jorgi Theodor Kenzo Palangan dengan NIM 67019-265. Kali ini saya akan membahas tentang risam saya dalam mata kuliah teknologi jaringan. Yang pertama adalah topologi dan perangkat jaringan. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Topologi jaringan juga menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusunan jaringan, yaitu node, link, dan station. Macam-macam topologi jaringan yaitu topologi ring, topologi bus, topologi mesh, topologi star, topologi tree, topologi peer-to-peer, topologi linear, dan topologi hybrid. Berikutnya adalah perangkat jaringan. Perangkat jaringan adalah komponen-komponen hardware beserta software untuk membangun sebuah jaringan komputer. Contohnya yaitu router, server, modem, LAN card, dan CCTV. Berikutnya adalah IP addressing dan subnet masking. IP address adalah kepanjangan dari Internet Protocol Address. Fungsinya agar setiap perangkat yang terhubung ke internet dapat dikenali sehingga bisa dikoneksikan. Subnet mask adalah istilah teknologi informasi yang membedakan network ID dan host ID, atau sebagai penentu porsi network ID dan host ID pada deretan kode biner. Fungsi dari subnet mask adalah membedakan network ID dan host ID dalam menentukan alamat tujuan paket data. Berikutnya adalah routing. Routing adalah proses pengiriman data maupun informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari jaringan satu ke jaringan lainnya. Pada sebuah router, biasanya mempunyai sebuah tabel routing atau lebih yang menyimpan informasi jalur routing yang akan digunakan ketika ada pengiriman data yang melewati router. Berikutnya adalah WAN. WAN atau Wide Area Network adalah jaringan komputer yang membentang di wilayah geografis yang luas. Meskipun mungkin terbatas dalam batas-batas negara, WAN dapat berupa koneksi LAN yang menghubungkan ke LAN melalui saluran telepon dan gelombang radio, dan mungkin terbatas pada perusahaan atau dapat diakses oleh publik. Berikutnya adalah DHCP. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol yang dipakai untuk memudahkan penyebaran alamat IP secara otomatis ke perangkat lainnya. Berikutnya adalah DNS. DNS atau Domain Name Server adalah sebuah sistem yang menghubungkan URL atau Uniform Resource Locator dengan Internet Protocol Address atau IP address. Berikutnya adalah HTTP server. HTTP adalah protokol jaringan lapisan aplikasi yang dikembangkan untuk membantu proses transfer antar komputer. Protokol ini berguna untuk mentransfer informasi seperti dokumen, file, gambar, dan video antar komputer. Berikutnya adalah proxy. Proxy adalah suatu sistem yang memungkinkan kita untuk bisa mengakses jaringan internet menggunakan IP yang berbeda dengan yang diterima oleh perangkat. Sistem ini menggunakan proxy server untuk dapat bekerja, sedangkan proxy server itu sendiri merupakan perangkat atau komputer yang digunakan untuk menyediakan layanan proxy. Berikutnya adalah Samba. Samba adalah program yang dapat menjembatani kompleksitas berbagai platform seperti operasi Linux dengan mesin Windows yang dijalankan dalam suatu jaringan komputer. Berikutnya adalah FTP server. FTP atau File Transfer Protocol adalah
Internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau mengirimkan file ke server atau upload. Berikutnya alat teknologi wireless. Teknologi wireless adalah teknologi yang menghubungkan dua perangkat atau lebih tanpa menggunakan kabel. Biasanya orang juga menyebutnya dengan istilah teknologi nirkabel. Teknologi wireless ini umumnya dipakai untuk pemindahan data. Jika dulu kita harus menggunakan media kabel, sekarang tidak. Teknologi wireless membuat proses transfer data menjadi lebih praktis. Berikutnya adalah teknologi VoIP. VoIP atau Voice over Internet Protocol adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Data suara diubah menjadi kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket-paket data, dan bukan lewat sirkuit analog telepon biasa. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih.